Persebaya Surabaya siap tempur. Training camp di Australia. Persebaya Surabaya telah mempersiapkan skuad sebelum bertolak ke Australia dengan melakukan latihan intensif dalam 2 pekan terakhir, mulai dari latihan fisik keras hingga aspek taktikal. Kini, mendekati hari H pertandingan pada 9 Juli mendatang, skuad Persebaya sudah menuju Perth, Australia, untuk melakukan pemusatan latihan di negeri kanguru. Selama di Perth, skuad asuhan Eduardo Perez akan berlatih di Sam Kerr Football Center, fasilitas modern milik Football West, Federasi Sepak Bola Negara bagian setempat. Sebagai informasi, mini training camp yang dilakukan skuad Green Force merupakan bagian dari kerjasama Persebaya dengan Football West yang telah berlangsung sejak 2018. Selain itu, agenda training camp dan uji coba tahun ini merupakan bagian dari perayaan ulang tahun ke-35 hubungan sister province antara Jawa Timur dan Western Australia. Tiket laga uji coba pramusim ini diprediksi akan habis terjual baik dari kalangan bonek yang datang dari tanah air maupun komunitas Indonesia di negeri kanguru. Sementara itu, kiper Persebaya, Hernando Ari, sangat antusias dengan tur Australia ini karena bisa menambah pengalaman dan memperkuat chemistry para pemain, apalagi diwarnai dengan sejumlah pemain baru. Di sisi lain, pelatih Football West All-Star, Ian Ferguson, menegaskan skuadnya akan bermain serius karena skuad Green Force tak bisa dianggap remeh. Jurgen Locadia tak beri kejelasan. Persebaya Surabaya incar 2 striker ini untuk gantikan Flavio Silva. Persebaya Surabaya terus bergerak mencari pengganti Flavio Silva. Terkini, salah satu calon yang diburu, Jurgen Locadia dikabarkan tak kunjung memberi kejelasan. Dilansir dari akun Instagram Ada Emosi Jiwa Kucom, pemain timnas Curaçao itu tidak memberikan kejelasan. Situasi Persebaya yang menunggu selama 2 minggu juga tidak menemukan kepastian. Jurgen Locadia, pemain yang diharapkan bisa segera bergabung oleh manajemen Persebaya akhirnya sirna. Tidak adanya titik yang jelas membuat Persebaya harus menunggu hampir 2 minggu untuk memastikan pemain asal Curaçao bergabung atau tidak, tulis unggahan Instagram. Manajemen Bajul Ijo pun dikabarkan akan segera membidik pemain lain demi segera bisa bergabung dengan tim untuk menyongsong Liga 1 2025-2026. Adapun beberapa agen pemain asing disebut sudah mengajukan nama-nama kliennya kepada Persebaya. Jika mengacu pada rumor yang beredar, selain Jurgen Locadia, Persebaya dikaitkan dengan 2 nama pemain yakni Alex Firmino dan Mahmud Eid. Merujuk pada Transfermarkt, kedua pemain memiliki total nilai pasar 41,78 miliar. Berikut profil singkat kedua pemain. Alex Firmino. Alex Firmino merupakan striker asal Brazil yang pada musim lalu membela klub NK Dubraza di Liga Utama Kroasia. Mencatatkan 31 penampilan, Firmino mampu mengemas 12 gol dan 2 assist. Pemain berusia 27 tahun ini juga pernah cicipi gelar juara bersama klub Kosovo, FC Lapi yakni Piala Super Kosovo, dan Kosovarischer Pokalsieger. Alex Firmino menjadi nama yang paling kencang bergabung karena diketahui sudah mengikuti akun Instagram agen pemain ternama di Indonesia, Gabriel Budi. Pemain asing anyar Persebaya, Risto Mitrevski, diketahui juga merupakan klien dari sang agen. Mahmud Eid. Mahmud Eid pernah membela Persebaya Surabaya pada musim 2020. Penampilannya yang hanya kurang dari 5 laga di kompetisi resmi membuat banyak bonek mania yang masih penasaran dengan aksi sang pemain. Pada musim lalu, pemain asal Palestina ini membela klub Thailand, Bangkok United, dan berhasil meraih 2 gelar juara Piala Champions Thailand dan Piala Thailand. Dirinya merupakan rekan satu tim pemain timnas Indonesia, Pratama Arhan. Sedangkan gelar lebih bergengsi pernah ia rasakan ketika membela klub Bahrain, Al-Muharrak SC dengan mendapatkan trofi juara AFC Cup 2021-2022.
Apakah Mahmud Eid sang mantan akan kembali ke Persebaya Surabaya untuk Liga 1 2025-2026? Manajemen Persebaya Surabaya kecewa timnya gagal tampil di ASEAN Club Championship (ACC) 2025-2026. Sekretaris tim Persebaya, Ramsur Rahman, mengaku kaget karena selama ini belum ada info resmi diterima pihaknya terkait penyelenggaraan ACC. Sejauh ini kan cuma info saja. Buktinya sampai sekarang kami tidak menerima surat apapun soal itu, kata Ramsur Rahman. Bahkan, email dari PSSI atau pihak penyelenggara, AFF, juga sama sekali tidak ada yang masuk, tambahnya. Nasib Persebaya Surabaya dan Malut United untuk tampil di ASEAN Club Championship (ACC) 2025-2026 kini berada di tangan Federasi Sepak Bola Asia Tenggara (AFF). Hal ini disampaikan langsung oleh Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru (LIB), Ferry Paulus, dalam pernyataan resminya kepada media. Ferry menegaskan bahwa PT LIB telah berjuang semaksimal mungkin untuk menjelaskan ketentuan yang berlaku dalam sistem kompetisi sepak bola Indonesia, termasuk soal penunjukan wakil Indonesia untuk turnamen regional seperti ACC. Menurut Ferry, PT LIB telah berkoordinasi dengan seluruh klub Liga 1 dan menyepakati bahwa peringkat ketiga dan keempat klasemen akhir musim 2024-2025 akan menjadi wakil Indonesia di ASEAN Club Championship 2025-2026. LIB tetapkan Persebaya dan Malut United berdasarkan regulasi. Keputusan ini diambil karena dua tim teratas, Persib Bandung dan Dewa United, akan tampil di kompetisi AFC. Dengan jadwal yang padat dan tuntutan performa tinggi di level Asia, PT LIB ingin kedua klub tersebut fokus di ajang AFC. Intinya kami sudah menetapkan berdasarkan regulasi dan kesepakatan dari seluruh klub, ujar Ferry Paulus seperti dikutip dari bolasport.com. Peringkat 1 dan 2 dalam hal ini, Persib dan Dewa United, kami tetapkan untuk tampil di kompetisi AFC, lanjutnya. Ferry menambahkan bahwa keputusan ini sudah dikomunikasikan secara terbuka kepada semua pihak sejak beberapa waktu lalu. AFF tetap minta peringkat 1 dan 2? Namun, masalah muncul ketika AFF mengirimkan surat kepada PSSI untuk menanyakan siapa wakil Indonesia di ASEAN Club Championship. PT LIB pun mengirimkan surat resmi yang mencantumkan nama Persebaya Surabaya dan Malut United sebagai wakil.